Selanjutnya kita akan mempelajari tentang teorema yang berkaitan dengan titik cluster. Teorema 1. Bilangan C anggota himpunan bilangan real adalah titik cluster dari himpunan bagian A subset di himpunan bilangan real jika dan hanya jika terdapat barisan AN di A sedemikian hingga limit dari barisan AN adalah C dan AN tidak sama dengan C untuk semua N anggota himpunan bilangan asli. Seperti karena ini berupa teorema, maka kita harus buktikan teorema tersebut. Adapun bukti ini sebagai berikut. Pertama-tama kita tuliskan yang diketahui, yaitu bahwa himpunan A itu merupakan subset dari himpunan bilangan real yang tak kosong. Karena puji teorema tersebut yaitu jika dan jika, maka kita harus membuktikan dari dua arah. Yang akan buktikan pertama-tama adalah yang arah ke kanan. Bagian A. Jika C anggota himpunan bilangan real adalah titik cluster dari himpunan bagian A, maka barisan AN di A sebenarnya hingga limit dari barisan AN sama dengan C, di mana nilai dari AN itu tidak sama dengan C untuk semua N anggota himpunan bilangan asli. Adapun uraian buktinya sebagai berikut. Jika C adalah titik cluster himpunan A, maka untuk sembarang N anggota himpunan asli, persekitaran seper N dari C, yaitu dapat kita notatasikan V seper NC, memuat paling sedikit satu titik dari AN anggota himpunan A yang tidak sama dengan C. Dengan kata lain, AN anggota dari himpunan A, di mana AN tidak sama dengan C, dan nilai mutlak dari AN kurang C kurang dari 1 per N, sebenarnya hingga limit dari barisan AN adalah C. Selanjutnya, pembuktian teorema 1 pada bagian B, yaitu arah ke kiri. Jika terdapat barisan AN di A sedemikian hingga limit dari barisan AN adalah C, di mana AN tidak sama dengan C untuk semua N anggota himpunan bilangan asli, maka C anggota himpunan bilangan real adalah titik cluster dari himpunan bagian A. Adapun buktinya sebagai berikut. Jika terdapat barisan AN di A tanpa C dengan limitnya adalah C, maka untuk setiap delta lebih dari 0 terdapat K sedemikian hingga jika N lebih dari atau sama dengan K, maka AN anggota dari persekitaran delta titik C. Oleh karena itu, persekitaran delta dari C atau kita tolasikan dengan V delta C memuat titik AN untuk N lebih dari atau sama dengan K, di mana AN anggota himpunan A yang tidak sama dengan C. Berdasarkan uraian bukti pada bagian pertama dan kedua, maka dapat dikesimpulan bahwa teorema 1 terbukti. Selanjutnya, pembahasan berikutnya adalah tentang himpunan terbuka dan himpunan tertutup. Adapun definisi dari himpunan terbuka dan himpunan tertutup sebagai yang kedua. Suatu himpunan G subset dari himpunan bilangan real dikatakan terbuka dalam R jika untuk setiap X anggota G terdapat persekitaran epsilon dari X kemudian hingga sekitar epsilon dari X merupakan proper subset dari G.
Selanjutnya, himpunan V subset dari himpunan bilangan real dikatakan tertutup dalam R jika komplement F yaitu Fc terbuka dalam R. Adapun contoh dari himpunan terbuka dan tertutup sebagai berikut. Contoh 2. Yang pertama, himpunan bilangan real, yaitu seperti kita tahu bahwa bilangan real itu adalah dari negatif hingga ke hingga. Itu merupakan satu contoh dari himpunan terbuka. Mengapa? Karena untuk setiap X anggota himpunan bilangan real terdapat V1X atau kita ambil misalnya persekitaran 1 dari X, maka persekitaran tersebut yaitu X kurang 1, X tambah 1 merupakan subset dari himpunan bilangan real. Contoh berikutnya, diberikan himpunan A yaitu berupa 0,1, itu merupakan contoh dari himpunan terbuka. Mengapa? Jika kita ambil epsilon dengan nilai minimal dari X per 2, X kurang 1 per 2, maka untuk setiap X anggota himpunan A, persekitaran epsilon dari X, yaitu X kurang epsilon, X tambah epsilon, merupakan subset dari himpunan bilangan A. Selanjutnya, jika diberikan himpunan B, yaitu berupa interval tertutup 1,2, ini merupakan contoh dari himpunan tertutup. Mengapa? Mengapa jadi himpunan tertutup? Karena jika misalnya kita ambil nilai X sama dengan 1, maka untuk setiap epsilon lebih dari 0, persekitaran epsilon dari 1, yaitu berupa interval dari 1 kurang epsilon, 1 tambah epsilon, bukan subset dari himpunan B. Mengapa? Karena untuk persekitaran 1 kurang epsilon itu bukan anggota dari himpunan B. Dapat juga kita tunjukkan bahwa komplement dari himpunan B itu terbuka, yaitu BC, komplement dari himpunan B yaitu negatif hingga sampai 1, kemudian kita gabungkan dengan interval dari 2 sampai positif hingga itu terbuka. Jadi ini merupakan contoh dari himpunan terbuka dan himpunan tertutup.